Kembali di Breaking News pemirsa, tuduhan pelecehan seksual sebagai motif pembunuhan Brigadir Joshua kembali mencuat usai tim khusus Polri menggelar pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum pihak Verdi Sambo ngotot dengan tuduhan pelecehan seksual. Sebaliknya kuasa hukum Brigadir Joshua menyebut informasi perselingkuhan sang jenderal menjadi penyebabnya. Putri bersama anak-anak. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Dalam skenario awal drama besutan Irjen Verdi Sambo, tuduhan pelecehan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua terhadap istrinya Putri Chandrawati terus didengungkan. Bahkan akibat tuduhan pelecehan ini, korban Brigadir J sempat dimakamkan tanpa upacara kedinasan karena dianggap melakukan tindakan tercela. Pihak kuasa hukum Putri Chandrawati pun bersikeras dengan tuduhan Brigadir Joshua melakukan tindakan pelecehan. Nah, kalau disampaikan apa benar ya, sudah kami sampaikan, sudah kami ajukan saksi, kita tunggu nanti proses penyidikannya. Sementara pihak korban Brigadir Joshua menolak mentah-mentah tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Mereka justru berpendapat sang brigadir memberikan informasi kepada istri Sambo mengenai perselingkuhan suaminya hingga sang jenderal naik pitam dan merencanakan pembunuhan. Di tengah tuduhan pelecehan yang dilakukan almarhum Brigadir Joshua, Putri Chandrawati yang diduga menjadi goro-goro kasus pembunuhan ini justru muncul ke publik. Namun Putri Chandrawati belum juga berterus terang, termasuk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengenai peristiwa yang dialaminya karena mengaku masih trauma berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Deolipa Yumara mengaku pencabutan kuasanya atas kliennya adalah cacat formil. Deolipa pun tengah fokus memperjuangkan honornya sebagai pengacara Baradae selama 5 hari. Pasca pemberhentiannya sebagai kuasa hukum, tersangka Barada Eliezer, Deolipa Yumara buka suara. Ia menggelar keterangan pers terkait hal tersebut di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat hari ini. Ada 13 hal yang disampaikan Deolipa melalui kiasan judul nyanyian. Kiasan judul nyanyian dibuatnya jika pemberhentiannya sebagai kuasa hukum Baradae tetap dilakukan. Deolipa menduga adanya kejanggalan berupa tekanan maupun intervensi penandatanganan berkas kasus pemberhentiannya. Ia pun akan melayangkan gugatan atas pemberhentiannya pada Senin besok. Dua pihak Baradae itu ngomong terlalu banyak, masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia nggak bisa manut, cabut kuasanya. Ini pesan dari siapa, Bang? Nggak tahu saya. Siap, jenderal dong. Oke. Surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya. Ya. Iya. Jadi ada ini tapi saya tolak karena intervensi namanya kan. Bukan kali ini saja pengacara Baradae diganti. Pengacara pertama Andreas Silitonga mendadak mengundurkan diri 2 hari sebelum Baradae jadi tersangka. Deolipa Yumara dan Burhanuddin tiba-tiba saja diberhentikan dari tim pengacara Barada Richard Eliezer. Pencabutan kuasa dari Baradae tertuang melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022. Burhanuddin menyebut pemberhentian sebagai pengacara ini syarat intervensi. Padahal ia merasa Baradae sangat terbuka kepada Deolipa dan Burhanuddin. Saudara-saudara, kuasanya mohon mundur dari kuasa Baradae, itu disampaikan. Wah, kami spontan bereaksi juga bilang. Siapa yang menyampaikan, Pak? Pokoknya internal lah. Kami akan buka ke ini. Kalau memang ada tim khusus yang dibuat ini, ya kami akan belak-belakan ke tim itu aja gitu. Alasannya disebutkan nggak tapi Pak? Ya nggak disebutin, cuma dia bilang dia lihat di TV, wah terlalu sering nongol di TV katanya.
Bukan kali ini pengacara Baradae berganti. Sebelumnya pengacara pertama Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri tanpa alasan jelas. 2 hari setelah mundur, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Bareskrim menunjuk Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara baru Baradae. Kini Baradae didampingi Roni Talapesi yang mengaku ditunjuk langsung Baradae sebagai pengacara baru. Tim Liputan iNews melaporkan.